Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Ketua RT Kampung Pegat Betumbuk, yang saya hormati tokoh masyarakat, orang tua kita, Bapak Anderson, tokoh agama, pemuka masyarakat, alim ulama, para asatid, para pemuda, Bapak Ibu majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling pantas selain mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita sekalian, hingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1442 Hijriah, yang mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi besar yang kita peringati pada hari ini akan memberikan tambahan wawasan sakofah keislaman kita, dan yang jauh lebih terpenting mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, Islam sampai kepada kita. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah, mungkin bisa dimatikan dulu ini biar saya berpanas-panas enggak apa-apa, supaya suaranya tidak gemuruh. Ya, oke. Baik Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau masuk tadi persis suasana kampung pisang-pisangan ya. Mirip-mirip, atau kampung Radak. Memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini hampir seumur dengan umurnya kita. Memperingati Maulid seperti ini hampir dengan seumur kita. Ketika kita balik baru kita sadar ikut memperingati, dari kita kecil dan sadar mengikuti itu sampai kita tua hari ini memperingati hal yang serupa. Artinya memperingati Maulid seperti ini selalu terulang dan terus terulang setiap tahun. Pertanyaannya adalah,
untuk apa kita memperingati maulid seperti ini? Kalau anak-anak ditanya Bapak Ibu, ada apa acara di masjid? Maulid. Kalau kita tanya lagi kepada mereka, maulid itu apa? Maka mereka serentak menjawab, maulid itu bendera. Maulid itu telur. Maulid itu soko. Nah, itu jawaban anak-anak. Ya. Coba kita lihat di depan kita ini, ada bendera, ada telur, ada ketan. Uangnya tidak ada ya? Biasanya ada juga itu uang digantung-gantung, dari yang warna biru sampai yang merah. Tapi ini tidak digantung, mungkin untuk penceramah aja kali ya. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anak ditanya, jawabannya maulid itu telur, suko, bendera. Tapi bagi kita orang tua tentu beda jawabannya. Kalau ditanya maulid itu apa? Maulid itu adalah memperingati hari lahirnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang para ulama sepakat jatuh pada bulan Rabiul Awal seperti ini. Maka memperingati maulid selain untuk kita bersilaturahmi satu dengan yang lain, jarang kita kumpul, jarang kita bareng seperti ini. Saya saja baru kali ini ke sini. Itu adalah hikmah daripada peringatan maulid. Kalau tidak maulid mungkin belum saya ke sini. Selain silaturahmi, bahwa maulid itu adalah untuk meneladani kehidupannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memperingati maulid seperti ini, yang tadinya kurang-kurang tahu menjadi semakin tahu, apalagi yang memang tidak tahu siapa sesungguhnya Nabi kita, siapa sesungguhnya Muhammad itu. Muhammad ini sebagaimana yang kita yakini, dialah merupakan kekasih Allah, manusia agung, manusia yang sempurna, diangkat dan diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini menjadi nabi, menjadi utusan. Kayaknya anak-anak ribut banget ya. Adik-adik, diamankan dulu anak-anaknya ini ya. Oh, ibunya. Kalau ibu aman aja, ibu coba perhatikan saya. Rasanya kalau memperhatikan saya pasti insya Allah betah ya. Tidak terlalu jelek ini, agak ganteng juga lah ini, ya, insya Allah. Ya. Coba konsentrasi, saya tidak lama, mungkin 1 jam, tahan 1 jam bu. Kelamaan ya, nanti kita lihatlah situasi ya. Saya biasanya 50 sampai 60 menit atau 1 jam, tapi kalau dikehendaki 15 menit juga tidak apa-apa, lebih baik. Ya. Baik, sudah siap ibu-ibu? Anak-anaknya diamankan. Kalau anak-anaknya sudah aman, ibunya yang harus diamankan juga. Dosa dulu buka-buka apa yang dibuka ya. Dosa dulu dibuka, perhatikan saya. Saya khawatir saya bicara nanti sampai selesai tidak ada yang kita bawa pulang. Kita kepengen mengambil hikmah dari peringatan maulid ini, jangan sia-siakan. Siapa tahu dengan ceramahnya saya pada kesempatan ini Allah turunkan hidayah, Allah turunkan petunjuk kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap Ibu? Siap. Baik. Kita kepengen meneladani kehidupan Rasulullah. Ada 4 hal yang kita coba bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama kita teladani itu adalah akidahnya Rasulullah. Akidah itu keyakinan ini, keyakinan yang terpatri dalam hati kita. Itulah yang kita ungkapkan dengan kalimat syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang terpatri kita ucapkan dengan lisan, kita benarkan dengan hati, dengan segala keyakinan kita. Maka akidahnya Rasulullah yang diteladankan, kayaknya bagi-bagi ini nanti aja kayaknya Bu ya. Nanti aja Bu. Nanti saya yang bagikan, aman aja itu. Maaf Ibu ya, maaf.
Saya khawatir kalau kuenya dibagi, nanti sibuk membuka, suaranya itu akan ribut. Ya. Nanti belum selesai membuka, mulai dia makan, tidak lagi konsen. Sudah selesai makanannya kenyang, itu tidak lagi konsentrasi lagi. Susah masuknya. Ya. Kita lanjut. Akidah Rasulullah yang diajarkan kepada kita, qul huwallahu ahad, Allah itu satu, Allah itu esa, Allah itu tidak berbilang. Mengajarkan kepada setiap kita yang Islam bahwa Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Kalau hari ini kita hidup di Pegat Betumbuk ini bukan karena keinginan kita semata, tapi semuanya kita yakini takdirnya Allah. Itu yang harus kita yakini. Kehidupan kita dalam dunia ini boleh saja siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, hanya untuk mengejar kehidupan dan rezeki. Tapi Allah atur rezeki kita sudah ada takarannya. Ada orang membalik waktu, dia kejar. Tapi kalau sudah takarannya oleh Allah, kau segitu, maka itulah rezekinya kita. Keyakinan seperti ini harus kita yakini bahwa Allah yang mengatur. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Nah makanya diteladankan oleh Rasulullah akidah ini jangan bercampur dengan keyakinan-keyakinan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi ada orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia sudah mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, tapi ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ilah itu Bapak Ibu sesuatu yang kita suka, yang kita cinta, itu ilah. Karena ilah ini bukan bahasanya kita. Kalau dalam bahasa kita, ilah itu Tuhan. Tuhan itu setiap sesuatu yang kita cintai, setiap sesuatu yang kita ingin dekati, setiap sesuatu yang kita harapkan, dan setiap sesuatu yang benar-benar kita dekat dengan dia. Nah kalaulah ada orang yang memiliki perasaan dekat, cinta, berharap kepada sesuatu selain Allah, maka itulah Tuhannya. Maka hari ini Tuhan-Tuhan yang terlalu banyak dalam kehidupan kita, kalau orang sebagai seorang pejabat takut jabatannya diputus, takut jabatannya hilang, takut jabatannya diberhentikan, kalau rasa takut itu melebihi rasa takutnya kepada Allah, maka inilah orang-orang yang menuhankan jabatannya. Kalau ada orang takut kehilangan harta, dia takut jatuh miskin, lalu dia takut sengsara, maka kelebihan rasa takutnya karena hartanya hilang, maka inilah orang yang bertuhankan harta. Maka konsep akidah yang diajarkan oleh Rasulullah, takutlah kita kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Paham Bu? Ngerti Bapak-bapak? Jadi yang kita tuhankan itu Allah semata. Maka kita dekat, kita takut, kita harapkan. Itulah yang namanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah di masa hidupnya, dia mengambil dan mengumpulkan para sahabat, lalu dibina akidahnya. Jadi belum sholat dulu mereka, belum melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, tapi ditempa oleh Rasulullah. 13 tahun selama berdakwah Rasulullah, dia tempa yang namanya akidah. Kenapa akidah? Akidah itu merupakan kekuatan kita di dalam melaksanakan ajaran agama ini. Kenapa orang-orang tidak mau sujud dan ruku? Kenapa orang tidak mau sholat? Kenapa orang tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan? Kuncinya adalah akidah. Kalau akidah setiap orang sudah sedemikian rupa kuatnya, Bilal bin Rabah ketika dia dimerdekakan Abu Bakar As-Siddiq sahabat Rasulullah, ini Bilal sebelum dia dimerdekakan selalu disiksa oleh majikannya. Karena diketahui dia mengikuti ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal lalu disiksa oleh majikannya, diseret di tempat yang panas, dikasih batu, sampai lelah algojonya memukul ini Bilal bin Rabah. Saking capeknya, kata si tukang pukul, Bilal, kamu akui sajalah Allah selain Tuhan selain Allah. Jadi artinya saking lelahnya tukang pukul ini ngomong kepada Bilal, kau pura-pura sajalah
tidak mengakui Allah yang diajarkan Muhammad itu. Kau ucapkan saja tapi hatimu tidak. Saking apa? Saking lelahnya Al-Gojo memukul daripada Bilal bin Rabah. Tapi apa Bilal bin Rabah? Dia tidak bergeming sekalipun bahwa dia tetap ahad, ahad, ahad. Di bawah terik matahari, di atas pasir, di atas batu, dia diseret, dipukul, berdarah, luka Bilal bin Rabah. Tapi dia tetap ahad, ahad, ahad. Apa maknanya? Dia bertuhankan Allah semata, bukan yang lain. Biar disiksa, biar dia menderita, biar apa? Inilah sosok dan contoh apa yang diteladankan oleh sahabat yang diajari oleh Rasulullah Muhammad SAW. Akidahnya sedemikian rupa kuatnya Bapak Ibu. Nah, akidah ini harus kita jaga dan harus kita rawat. Jangan sampai tercampur dengan yang namanya keyakinan-keyakinan yang lain. Benar memang orang-orang tua kita dulu sering mengajarkan bagaimana kita mencari dan memilih hari yang baik, kalau mau usaha, kalau mau turun ke laut dan sebagainya. Itu kan ada itu orang-orang tua kita. Tidak masalah itu, tapi jangan menjadi ketergantungan utama. Ini hari baik, kita ini cari misalnya mau nikahkan, dicari itu hari-hari baik. Hari-hari baik itu memang iya. Tapi sesungguhnya semua hari itu baik, tapi ada hari yang lebih baik. Ada semua tempat itu baik, tapi ada tempat-tempat yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu ini 24 jam bergulir, maka Allah lebihkan sepertiga akhir malam. Ada minggu yang semuanya baik, tapi Allah lebihkan hari Jumat dibanding dengan hari yang lain. Seperti itu seterusnya dan seterusnya. Keyakinan-keyakinan seperti ini Bapak Ibu harus kita yakini bahwa semuanya ketergantungan kita kepada Allah semata. Jangan pernah kita buruk sangka dengan Allah. Rezeki kita hari ini apes, rezeki kita hari ini belum mendapatkan sesuatu, rezeki kita hari ini mungkin berkekurangan. Jangan pernah ngomel terlalu ini Allah. Jangan. Tetap saja kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, akidah. Kuatkan akidah kita ini. Makanya kalau anak-anak dilatih dia untuk sholat, untuk ngaji, cepat dia tahu. Bahkan diajari praktik sholat dari takbiratul ihram sampai salam, kita kenalkan kepada mereka, ngerti dan cepat mereka paham. Tapi hari-hari tertentu mereka sekali waktu mau, sekali waktu tidak. Kenapa? Karena mereka belum memahami sesungguhnya untuk apa dia sholat. Kalaulah orang sudah benar-benar meyakini dengan akidahnya, dengan keyakinannya, maka dia akan menjalankan seluruh perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada setiap kita. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu keteladanan yang kedua, ibadahnya Rasulullah. Ibadah Rasulullah Bapak Ibu, Nabi ini dijamin Allah masuk surga. Dijamin masuk surga. Tapi ibadahnya Rasulullah sampai diriwayatkan Rasulullah itu sholat, ketika dia sholat sampai bengkak kaki beliau. Sampai bengkak kaki beliau. Kenapa? Masa iya ada orang sholat sampai bengkak kakinya? Ternyata Bapak Ibu, ibadahnya Rasulullah itu kalau dia sholat, Rasulullah itu katanya jangan tanyakan berapa lama dia berdiri, jangan tanyakan panjang ayat yang dia baca, tapi yang pasti sahabat pernah mengikuti Rasulullah di dalam sholatnya. Ketika Rasulullah memulai sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rasulullah menyelesaikan Al-Fatihahnya, apa yang dia baca surat apa? Dia tidak baca surat Qul-Qulan kayak kita. Tahu surat Qul-Qulan, Bu? Qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Itu Qul-Qulan namanya. Belum pernah dengar? Qul-Qulan itu ayat langganan kita. Kalau kita sholat sendirian, ini pasti kita baca. Kalau sholat sendirian. Tapi kalau kita berjamaah, si imam itu jarang itu pakai Qul-Qulan. Kenapa? Dibisikkan oleh setan dan iblis. Woi, imam, kamu kan banyak hafalanmu. Baca dong yang panjang-panjang. Biar dibilang keren, biar dibilang hebat, biar dibilang alim, biar dibilang panjang ini hafalan imam. Makanya tidak sedikit imam kalau dia sholat, begitu dia luruskan saf, sawu sufufakum fa inna tasufu min tamami shalah, luruskan saf, mulailah dia membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai selesai Al-Fatihahnya, si imam mulai membaca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Ada 40 ayat ini imam membaca. Apa yang terjadi dengan jamaah? Lelah, capek, ndak gatal begaruk, ndak capek. Tapi kalau imam di sini ndak, dia pendek-pendek aja. Ini di kampung lain ada imam, kalau dia sudah jadi imam panjang, habis hafalannya yang dibaca itu. Mau benar kebacaannya, mau belepotan kah, yang penting panjang. Nah ternyata orang sholat saja itu masih dibisikin iblis, digoda setan. Apatah lagi yang tidak sholat. Jangan dikira tidak ada godaan, godaannya lebih dahsyat. Jadi kalau sudah membaca Al-Fatihah, dia baca surat-surat yang panjang, 40 ayat. Bahkan tidak sedikit juga ada imam, kalau dia sholat maghrib saja, begitu selesai Al-Fatihahnya, dia baca apa? Yasin wal Qur'anil. Oh sudah, langsung bubar itu jamaah. Ini sholat maghrib imam baca Yasin. Emang kita mau tahlilan? Tapi giliran kita sholat sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung sujud ruku, Allahu Akbar, sholat sendiri. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sudah terbiasa sholat, yakinilah sholat itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita, tapi benar-benar ada dialog, ada rasa persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjut kita kepada ibadahnya Rasulullah. Sholat yang Rasulullah lakukan itu setelah dia membaca Al-Fatihah, dia baca surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus dia ada 286 ayat itu Al-Baqarah. Di ujung surat Al-Baqarah ini sahabat menyangka kalau Rasulullah mau ruku ini Rasulullah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah
fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini penghujung surat Al-Baqarah. Sahabat menyangka kalau Rasulullah ini akan ruku. Ternyata selesai sudah surah Al-Baqarah, Rasulullah lanjut lagi ke surat Ali Imran, Bapak Ibu. Ali Imran 200 ayat. Di penghujung surat Ali Imran, sahabat menyangka kalau ini pasti sudah ini. Masa 2 surat sudah dibaca, tidak ruku-ruku. Ternyata tidak, Ibu. Dia lanjutkan ke surat An-Nisa. Sampai tuntas surat An-Nisa. 3 surat, berapa hampir 5 juz dia baca baru menuju ruku. Itulah yang menyebabkan sampai bengkak kaki beliau. Nah, kita gimana, Bu? Kalau kita jangankan sholat 1 surat, surat An-Naba yang dibaca imam 40 ayat tadi, kita sudah geser ke kiri, geser ke kanan. Ini ndak gatal juga garuk, ya. Macam-macam kita itu. Saking lamanya, terus menggerutu, ini imam panjangnya, imam ini. Ya. Gimana kita mau khusyuk kalau kita memperhatikan bacaan imam yang panjang? Nah, Rasulullah seperti itu sholatnya. Maka wajar kalau Rasulullah itu dalam melaksanakan sholat sampai bengkak kakinya. Ya, kita bengkak juga kalau kesandung kayu, kalau mungkin asam urat kita kambuh atau kolesterol masih tinggi, baru itu bengkak kaki kita. Tapi kalau sholat insya Allah jarang terjadi kalau sholat kita sampai bengkak kakinya. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadahnya Rasulullah diajarkan, terlebih-lebih dalam ibadah sholat, Rasulullah itu menggambarkan, mengajarkan kepada kita setidak-tidaknya harus kita benar-benar meresapi dan melaksanakan, itu yang lebih penting. Nah, kadangkala bagaimana kita mau meresapi sholat? Kalau sholat sendiri itu sulit untuk kita kerjakan. Maka Rasulullah memberikan gambaran kepada kita, 5 kali dalam sehari semalam itu wajib bagi kita, Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu ada dispensasinya, dalam sebulan itu 5 sampai 1 minggu. Itu dispensasi menyebabkan ibu-ibu jadi malas. Ya. Bahkan dia bohong-bohong. Ya. Begitu ditanya suaminya, sudah selesai kah, Bu? Belum, masih ada sedikit. Ya. Memulai untuk ibadah sholat itu bagi ibu-ibu itu sulit. Kenapa? Selalu beralasan. Padahal ini dalam agama tidak dibenarkan. Begitu betul-betul selesai haidnya, maka dia menyegerakan diri untuk mandi dan mengerjakan kewajibannya untuk sholat. Bagaimana kalau bapak-bapak? Bapak-bapak itu tidak ada toleransi untuk meninggalkan yang namanya ibadah sholat. Makanya laki-laki itu kewajibannya yang namanya sholat itu tidak boleh ditinggal. Yang boleh meninggalkan sholat itu, karena laki-laki kan tidak men sebagaimana perempuan, ya. Dia men juga, mencret aja. Ya. Jadi kalau laki-laki tidak ada yang namanya meninggalkan sholat. Ada orang sholat yang disebut dengan belang kambingan. Tapi ada juga orang yang sholatnya belang sapian. Ini lebih parah ini. Kalau belang kambingan itu Bapak Ibu, kalau maghrib kita datang dari laut, akhirnya ketinggalan maghrib. Tapi begitu kita selesai mandi, makan, malah ketemu waktu Isya, alhamdulillah kerjakan Isya. Nanti begitu subuh kita kesiangan, tapi setelah zuhur alhamdulillah kita bisa melaksanakan zuhur. Nanti mendekati asar ternyata kita masih di laut, kita masih ditambak, kita dan sebagainya, hilang lagi asarnya. Itu yang disebut dengan belang kambingan. Maghrib lepas, Isya dapat. Subuh lepas, zuhurnya dapat. Itu belang kambingan. Nah, ada yang dimaksud dengan belang sapian ini. Sapi lebih gede dari kambing kan. Saya aja yang memberi nama belang sapian ini. Itu orang sholatnya cuma 2 kali dalam sehari, dalam 1 tahun. Idul Fitri sama Idul Adha. Belang sapian itu. Orang sibuk beli kopiah baru, dia beli juga. Orang beli sorban dan beli sejadah, beli juga dia.
Orang beli koko, beli sarung, beli juga. Dia paling semangat belanjanya. Itu 1 Syawal sebelum subuh dia sudah di masjid duluan. Dia paling duluan di masjid. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis-nangis. Tidak bisa pulang ke Lombok. Nangis. Teringat orang tua, teringat keluarga, teringat handai tolan. Nangis. Nangis sejadi-jadinya. Kan biasa kan kalau sudah lebaran, perhatikan 1 Syawal itu, kalau sudah lebaran, gembira hati kita itu pada mau sholat Idul Fitri itu, disitulah rasa bahagia kita yang sangat. Nah, ini bahagia juga orang ini. Walaupun dia hanya sekedar sholat Idul Fitri, dia sebelum subuh sudah ada di masjid lebih dulu daripada imam. Dia sudah buka mic, nyalakan sendiri, takbir dia sendiri. Nangis-nangis dia. Tidak bisa pulang karena pandemi. Ada corona, tidak bisa pulang dia. Jadi Bapak Ibu, ini yang dimaksudkan saya maksudkan belang sapian. Ya. Orang beli sorban juga beli sejadah, beli baju, beli koko. Kalau lebaran orang biasa-biasa saja, dia luar biasa. Habis tamu didatangin. Ya. Tamu didatangin. Orang didatangin gitu ya. Namu gitu. Kalau lebaran. Artinya dia seolah-olah ini milik saya ini lebaran ini. Padahal sholatnya cuma sholat Idul Fitri. Nanti kalau dia mau sholat, kalau sudah datang sholat Idul Adha. Bayangkan ini, kalau ada orang seperti ini, terlalu. Jangan sampai kita menjadi orang yang sholatnya 2 kali setahun. Sementara Islam, Rasulullah mengajarkan minimal 5 kali dalam sehari semalam. 5 kali dalam sehari semalam. Itu makanya yang nama sholat itu Bapak Ibu ada yang namanya keringanan, rukhsah dalam agama. Kalau kita dalam musafir, kita pergi ke Tanjung, itu boleh kita jamak, kita qashar. Kenapa? Jangan sampai sholat itu tertinggal. Seperti saya ini kan perjalanannya, nanti zuhur asar saya langsung sekalikan itu. Antara zuhur dengan asar, boleh. Karena tidak ada yang menjamin kalau dalam perjalanan itu kita mendapatkan sesuatu halangan lalu kemudian meninggalkan sholat. Itulah yang dimaksudkan Allah, jangan sampai tertinggal yang namanya sholat. Bahkan dalam fikih ada yang namanya sholat dalam peperangan. Artinya kalau sudah syariat mengaturkan seperti ini, betapa yang namanya sholat ini sangat-sangat sama sekali. Karena ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita mampu dan bisa meneladani sholatnya Rasulullah. Maulah dulu kita mengerjakan ibadah sholat. Ini masjid sangat luar biasa, sudah bagus, kipas anginnya banyak, lampunya terang, listrik ada. Kalau kita juga tidak mau jamaah di sini keterlaluan lah. Apalagi kita tidak perlu pakai motor, pakai mobil, cukup jalan kaki dari jembatan ke jembatan. Ya tolonglah maghrib diisi, isya diisi, syukur-syukur subuh. Nah biasanya kalau di kampung-kampung yang jarang itu, subuhnya itu dia juga yang azan, dia juga yang jadi imam, dia juga yang jadi makmum. Diborong, karena apa? Tidak ada temannya. Nah makanya mudah-mudahan lewat peringatan maulid ini, mari kita makmurkan. Yakinilah kalau kita memakmurkan masjid, keberkahan kampung ini akan diturunkan oleh Allah. Coba kita lihat. Janji Allah ketika beriman dan bertakwa, penduduk negeri beriman dan bertakwa akan diturunkan keberkahan. Kota Mekah itu Bapak Ibu, tandus. Nanam sesuatu tidak akan bakalan tumbuh, tapi semua buah ada di sana. Apa yang kita mau tersedia di situ. Keberkahan. Ini dijamin. Begitupun juga Madinah Al-Munawwarah. Ini 2 kota yang dijamin oleh Allah keberkahannya. Karena ketaatan penduduknya. Maka kita di kampung kecil sekalipun, alhamdulillah kita punya TPA, membantu mengajari anak-anak kita. Jangan sampai kita yang berusaha mendidik anak-anak kita juga tidak berusaha untuk bagaimana kita mengenali agama ini. Jadi sholat ini menjadi prioritas. Harus kita upayakan menjadi orang-orang yang sujud dan ruku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nanti menunggu kita sakit baru mau sholat.
Kadangkala kan kita itu kalau sudah mendapat sesuatu yang menyakitkan, baru kita menyebut Tuhan. Tapi kalau kita dalam keadaan enak, dalam keadaan nyaman, ini nikmat Allah, ya Rabbi. Luar biasa nikmat Allah kepada kita ini Bapak Ibu. Semua kehidupan ini ajaib diciptakan oleh Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh Allah, gratis diberikan oleh Allah. Ini kesyukuran nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Apalagi kita manusia, kata Allah, aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sebaik-baik penciptaan, Allah menciptakan seluruh makhluk. Ada malaikat, ada iblis, ada syaitan, ada jin, ada hewan, semua. Tapi yang jauh lebih baik penciptaannya adalah kita bernama manusia. Dari segi fisik kita sudah melebihi dibanding dengan makhluk yang lain. Di sini sering ada lihat monyet Bapak Ibu. Nah, itu cari monyet yang paling ganteng, paling gagah. Lalu diajak berfoto dengan manusia yang paling jelek sekalipun. Selfie. Cek. Lihat fotonya. Masih gagah manusia. Allah melebihkan penciptaan manusia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini alis mata bukan berarti sekedar penghias saja. Bukan. Tapi ada kebaikan, ada hikmah. Alis disiapkan oleh Allah ini supaya tidak langsung keringat menetes ke mata. Diciptakanlah alis, berbaris dia seperti semut beriring kata orang. Lalu kemudian ada bulu mata. Lalu kemudian hidung lubangnya 2. Kebayang enggak kalau lubang hidung ini cuma 1 Ibu? Kita enggak bisa pilek, kita enggak bisa flu. Kenapa? Kalau flu dan pilek pasti tombol 1 kita pegang, yang satunya keluar. Tapi kalau hidung 1 saja, gimana kita buang ingus? Allah ciptakan sedemikian rupa. Lalu arahnya hidung enggak ke atas tapi dia ke bawah. Kebayang enggak kalau ke atas? Begitu hujan sibuknya kita cari payung. Jadi hampir seluruh penciptaan Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, semuanya itu adalah karunia Allah yang tidak diminta bayarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara, ada tetangga, ada orang yang mungkin hari ini hanya sekedar untuk menambah napasnya, membantu pernapasannya, dia bayar oksigen berapa juta sehari semalam, dalam 24 jam dia bayar. Kita tarik napas ini, keluar, turun, ada 24.000 kali dalam sehari semalam. 24.000 kali kita bernapas dengan mudahnya. Kalau tidak percaya 24.000, coba hitung. Ya, kalau sanggup. Tarik 1, 2, 24.000 persis hari semalam. Nah, Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mensyukuri nikmat Allah. Makanya salah satu ungkapan rasa syukur kita itu harus kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Aisyah ketika menemukan Rasulullah dalam setiap malamnya itu selalu sholat lail, sholat malam. Itulah yang menyebabkan kakinya Rasulullah sampai bengkak. Makanya kata istrinya Aisyah, "Bang, sholatnya nggak usah begitu-gituan lah." Ini bahasa kita Bu ya, bukan bahasanya Aisyah kepada Rasul. "Bang, sholatnya nggak usah begitu-gituan, sampean kan sudah dijamin masuk surga. Ya sholatnya biasa-biasa saja lah." Tapi apa kata Rasulullah? "Aku kepingin Aisyah menjadi abdan syakur, menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada aku." Nah, bersyukur itu Bapak Ibu jangan pernah nengok ke atas. Itu yang menyebabkan kita susah bersyukur.